Krisis India dan Pakistan 2025. Ketegangan yang mendekat ke jurang perang. Konflik antara India dan Pakistan merupakan salah satu ketegangan geopolitik paling lama dan kompleks di dunia modern. Sejak pemisahan berdarah pada tahun 1947, kedua negara telah terlibat dalam serangkaian perang, konflik perbatasan, dan bentrokan diplomatik. Namun, apa yang terjadi menjelang tahun 2025 telah membawa dinamika konflik ini ke tingkat yang lebih mengkhawatirkan. Ketegangan meningkat drastis, dengan narasi perang kembali menggema, dan risiko eskalasi menjadi semakin nyata. Krisis ini bukan hanya melibatkan perseteruan dua negara bertetangga, tetapi juga membawa potensi ancaman terhadap stabilitas kawasan Asia Selatan dan keamanan global secara lebih luas. Akar konflik, masalah abadi di Kashmir. Inti dari konflik India-Pakistan tidak berubah sejak lebih dari 7 dekade lalu. Sengketa atas wilayah Kashmir. Wilayah ini, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadi bahan perebutan antara India dan Pakistan sejak pemisahan British Raj. Meskipun India menguasai 2/3 wilayah tersebut, Pakistan mengeklaim wilayah itu sebagai bagian dari identitas Muslim mereka. Pada tahun 2019, ketika India secara sepihak mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir melalui penghapusan pasal 370, kemarahan meletus di Islamabad. Pakistan mengecam langkah tersebut sebagai bentuk aneksasi ilegal. Sementara India bersikukuh bahwa langkah itu adalah urusan internal. Namun, tindakan ini telah menjadi titik api baru yang memperburuk hubungan kedua negara. Seiring berjalannya waktu, militan yang diduga didukung oleh elemen-elemen di Pakistan terus melancarkan serangan di Kashmir, India, yang dibalas dengan operasi militer oleh New Delhi. Lingkaran kekerasan ini berulang, menciptakan iklim kebencian dan ketidakpercayaan yang semakin mendalam di antara rakyat kedua negara. Peristiwa pemicu, ledakan di Srinagar dan retorika perang. Awal tahun 2025 menjadi masa yang penuh gejolak. Pada bulan Februari, sebuah serangan bom besar mengguncang Srinagar, ibu kota musim panas Kashmir, India, yang menewaskan puluhan tentara India dan warga sipil. Pemerintah India segera menuduh kelompok Jaish-e-Mohammed yang memiliki sejarah panjang serangan terhadap India dan diduga mendapat perlindungan dari unsur militer Pakistan. Perdana Menteri India dalam pidatonya menyampaikan bahwa waktu kesabaran telah habis dan berjanji akan memberikan pembalasan tegas terhadap musuh-musuh bangsa. Media India menggambarkan insiden tersebut sebagai sial 11 bagi India. Sementara media Pakistan membantah keterlibatan pemerintah atau militer mereka dan menuduh India menggunakan serangan itu sebagai dalih untuk menyerang. Di Islamabad, suasana pun mengeras. Pemerintah Pakistan memobilisasi dukungan publik dengan kampanye nasionalisme dan menyiagakan tentaranya di sepanjang Line of Control, LOC. Dalam kurun waktu sebulan, bentrokan senjata berat terjadi di berbagai titik di perbatasan, menewaskan puluhan tentara di kedua belah pihak. Dimensi nuklir, ancaman yang selalu membayangi. Apa yang membuat konflik India-Pakistan begitu berbahaya adalah fakta bahwa keduanya adalah negara pemilik senjata nuklir. India dan Pakistan telah mengembangkan doktrin nuklir masing-masing, dan meskipun keduanya menyatakan komitmen terhadap kebijakan no first use atau tidak akan menggunakan senjata nuklir sebagai serangan pertama, kenyataan di lapangan menunjukkan celah besar dalam implementasi prinsip ini. Ketika retorika perang semakin meningkat, kekhawatiran dunia internasional pun membuncah. Laporan intelijen menunjukkan bahwa Pakistan telah memindahkan beberapa hulu ledak nuklirnya lebih dekat ke perbatasan sebagai bentuk deterensi terhadap potensi serangan India. Di sisi lain, India melakukan uji coba rudal balistik jarak menengah sebagai bentuk kesiapan strategis nasional. Situasi ini menciptakan suasana berbahaya di mana salah tafsir atau insiden kecil di lapangan bisa menjadi pemicu perang besar yang melibatkan senjata pemusnah massal. Dunia tidak lupa akan krisis Kargil tahun 1999
ketika konflik militer sempat mendekati titik eskalasi nuklir, namun berhasil diredam melalui tekanan internasional. Peran politik domestik, nasionalisme sebagai bahan bakar konflik. Tidak bisa dipungkiri bahwa politik domestik memainkan peran besar dalam memperkeruh suasana. Di India, pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata Party (BJP) menggunakan sentimen anti-Pakistan sebagai alat konsolidasi politik dalam menghadapi pemilu umum. Nasionalisme menjadi narasi dominan, dan setiap langkah keras terhadap Pakistan dipuji sebagai tindakan heroik. Sementara itu di Pakistan, militer tetap menjadi aktor dominan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Pemerintah sipil yang lemah kerap harus tunduk pada garis keras militer yang memandang India sebagai musuh abadi. Media yang dikendalikan negara turut memompa narasi ancaman dari India untuk memupuk rasa nasionalisme dan mendukung mobilisasi militer. Kondisi ini menciptakan semacam perlombaan retorika yang membuat jalan menuju deeskalasi semakin sulit. Para pemimpin di kedua negara cenderung berbicara kepada basis politik mereka sendiri ketimbang mencari jalan damai melalui diplomasi rasional. Keterlibatan global antara kekhawatiran dan kepentingan. Ketika krisis meningkat, dunia tidak bisa hanya menjadi penonton. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan PBB segera menyerukan deeskalasi dan dialog. Namun, masing-masing kekuatan besar juga memiliki kepentingan strategis di kawasan ini. Amerika Serikat, meskipun memiliki hubungan baik dengan India sebagai mitra strategis dalam Indo-Pasifik, juga menjaga komunikasi dengan Pakistan yang menjadi mitra penting dalam isu Afghanistan. Tiongkok, yang merupakan sekutu dekat Pakistan dan sekaligus pesaing utama India di kawasan, memanfaatkan krisis ini sebagai kartu geopolitik untuk mengganggu pengaruh India di Asia Selatan. Rusia, meskipun secara tradisional dekat dengan India, juga tidak ingin melihat kawasan ini meledak menjadi konflik besar yang bisa merusak stabilitas pasar energi global dan mendorong aliansi militer baru. Namun, semua kekuatan ini tampak tidak mampu atau tidak cukup berkeinginan untuk memediasi dengan serius. Ketidakefisienan Dewan Keamanan PBB kembali terbukti ketika pernyataan bersama pun gagal disepakati karena veto dan tarik-menarik kepentingan. Krisis kemanusiaan yang terancam. Di tengah ketegangan ini, korban sesungguhnya adalah masyarakat sipil. Ribuan warga sipil di wilayah perbatasan Kashmir telah mengungsi karena takut akan perang. Laporan dari berbagai LSM menunjukkan kekurangan bahan makanan, layanan kesehatan, dan tempat berlindung yang memadai. Sekolah ditutup dan ekonomi lokal lumpuh total. Jika konflik berkembang menjadi perang terbuka, dampaknya akan sangat besar. Selain kehancuran fisik dan nyawa, akan terjadi gelombang pengungsi besar-besaran yang bisa melampaui krisis kemanusiaan di Suriah atau Ukraina. Dengan populasi gabungan yang mencapai lebih dari 1 miliar manusia, eskalasi penuh antara India dan Pakistan adalah mimpi buruk bagi dunia. Kemungkinan jalan keluar, diplomasi, tekanan internasional, dan perubahan paradigma. Masih ada harapan untuk menghindari perang. Meski situasi memburuk, diplomasi jalur belakang, back channel diplomacy, antara pejabat senior kedua negara dilaporkan masih berjalan. Negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi menawarkan diri sebagai penengah, mengingat hubungan baik mereka dengan kedua belah pihak. Namun diplomasi saja tidak cukup. Dunia internasional perlu memberikan tekanan nyata. Misalnya, sanksi ekonomi terhadap eskalasi militer atau insentif politik untuk meredakan ketegangan bisa menjadi alat pengaruh. Selain itu, penting bagi masyarakat sipil dan komunitas intelektual di kedua negara untuk menentang propaganda perang dan mendorong solusi damai. Yang lebih penting, kedua negara perlu keluar dari paradigma permusuhan yang sudah usang. Selama puluhan tahun, konflik ini telah menghambat potensi ekonomi, sosial, dan budaya Asia Selatan. Jika India dan Pakistan bisa mengambil langkah menuju rekonsiliasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Prancis dan Jerman pasca Perang Dunia Kedua, maka masa depan yang lebih cerah bisa terwujud.
Penutup, menatap masa depan dengan kewaspadaan dan harapan. Krisis India-Pakistan tahun 2025 adalah peringatan keras bagi dunia bahwa sejarah lama belum selesai. Ketegangan yang berakar dalam identitas, agama, dan geopolitik tidak bisa diatasi hanya dengan kekuatan militer. Sebaliknya, diperlukan keberanian politik, komitmen moral, dan dukungan internasional yang konsisten untuk menciptakan perdamaian yang tahan lama. Saat ini, dunia menatap Asia Selatan dengan penuh kekhawatiran. Pertanyaannya adalah, akankah kedua negara melangkah ke jurang perang? Ataukah mereka memilih untuk menulis babak baru perdamaian dalam sejarah panjang permusuhan mereka? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan menentukan nasib India dan Pakistan, tetapi juga masa depan stabilitas global di abad ke-21.